Kita lanjut lagi ke gaya ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, sifat gaya nih yang biasanya sering muncul. Gaya itu bisa merubah posisi. Pulpen diam. Diberi gaya, posisinya pindah kan. Nah, terus juga kalau si gaya ini merubah posisi, dia juga pasti mengubah gerak benda. Lihat ya, yang tadi diam, dikasih gaya, posisinya pindah. Dari sini ke sini, bendanya bergerak. Jadi gaya ini bisa merubah gerak dari diam menjadi bergerak, atau dari bergerak, misalkan dia dorong, bergerak gitu, nanti dia berhenti. Nah, terus mengubah bentuk. Nah, ini biasanya pada pembuatan tembikar. Itu vas bunga misalkan dibentuk-bentuk tanah liat ya, tanah liat. Atau biasanya mainan, plastisin atau lilin-lilinan yang biasa kita mainin. Terus sifat gaya merubah arah gerak benda. Contohnya misalkan ada motor nih, jalan, set itu misalkan. Terus si pengemudinya ini mau belok, pasti si pengemudinya memberi gaya dong di stangnya itu untuk ngarahin ke belokan yang dia mau. Terus belok dia. Nah, gaya yang dikasih sama pengendara ini di stangnya itu bisa mengubah arah si motor. Itu gaya yang merubah arah gerak benda. Terus lanjut ke jenis gaya. Ini yang biasa kakak sampaikan ya, cuma 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis gaya. Magnet nih yang biasanya kalian sering kerjain. Dia tuh terbuat dari apa? Misalkan ini gosok ya, gosokkan dong. Digosok si magnet digosok-gosok. Salah, bukan ya, bukan magnetnya yang digosok. Alat yang mau dijadiin magnetnya ini digosok sama magnet. Tapi searah, harus searah dan terus menerus. Misalkan ini paku, ini magnet, digosok-gosok. Nah, itu induksi. Induksi ini hampir sama lah ya kayak digosok, tapi bedanya induksi ini ditempel. Arus listrik, pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnetik, itu magnetnya dialiri arus listrik dari baterai menggunakan kawat. Nah, listrik ini bisa dihilangin juga secara langsung, dipukul, dijatuhkan, dipanaskan. Gaya magnet bisa hilang kalau magnetnya dipukul. Bisa hilang kalau magnetnya dijatuhkan. Bisa hilang kalau magnetnya dipanaskan. Tapi ini beda ya. Kalau misalkan magnetnya magnet asli, dia mungkin agak lama. Kalau misalkan dipukul-pukul, perlu dipukul-pukul berulang-ulang. Tapi kalau misalkan magnetnya buatan nih, kayak gini nih, magnet buatan, itu sekali dipukul bisa langsung hilang gaya magnetnya. Nanti dia nggak bisa nempelin lagi sama besi-besi misalnya gitu. Nah, terus ada gaya gravitasi. Kayak gravitasi ini contohnya kayak apel Newton. Newton bilang kalau apel itu jatuh karena daya tarik bumi. Daya tarik bumi itu biasanya kita sebut gravitasi. Nah, habis itu ada gaya gesek. Gaya gesek ini biasanya ada di ketika mobil atau kendaraan bermotor atau kendaraan apapun itu ngerem. Gaya gesek. Ngerem itu terjadi gaya gesek antara ban mobil sama aspal sehingga si mobil bisa berhenti. Gaya pegas nih biasanya ada di ketapel atau panahan. Nah, panahan. Karetnya itu ya jadi pegas. Oke, gampang ya ini. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, buat yang nomor 1, dia minta
sifat gaya yang bisa merubah bentuk benda. Kita lihat satu-satu ya. Yang nomor 1, gambar 1, bola dilempar, dia mengubah arah, bukan arah ya, mengubah gerak benda dari diam jadi terbang ke lempar. Jungkir-jungkir, nah kalau ini gaya merubah posisi, yang tadinya di atas bisa jadi di bawah, yang tadinya di bawah bisa di atas. Nah, buat tembikar, nah kalau misalkan kita buat tembikar, di sini ada contohnya yang barusan kita bahas. Mengubah bentuk, buat tembikar itu bisa bikin vas atau plastisin. Nah, ini jawabannya ya. Kalau misalkan geser lemari, nah itu juga posisi ya. Ini jawabannya. Gampang banget kan? Nah, terus buat yang nomor 2 ini dia minta pernyataan gaya yang benar. Coba kita lihat satu-satu. Pelapukan biologis itu diakibatkan oleh suhu. Nah, yang B, pelapukan mekanik disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, buat pernyataan A sama B ini dia ketuker nih. Pelapukan biologis itu namanya biologi. Gimana ya? Biologi itu berhubungan dengan makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, manusia. Nah, pelapukan biologis ini kebanyakan disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, terus buat yang pelapukan mekanik ini dia bisa dibilang pelapukan yang disebabkan oleh suhu. Pokoknya ketika suhu berubah, tekanan suhu berubah, ada satu benda yang bisa berubah. Nah, perubahan itu disebut perubahan mekanik. Kalau di sini dia bilangnya pelapukan mekanik. Bisa juga nih disebut pelapukan fisika atau perubahan fisika. Nah, terus buat yang C, pembusukan. Pembusukan buah disebabkan karena dibiarkan matang. Beda banget ya, buah yang busuk sama buah yang matang. Nah, biasanya pembusukan ini juga disebabkan oleh si makhluk hidup. Contohnya misalkan ada uletnya, atau misalkan buah mangga dimakan kalong. Nah, terus kan yang kemakan tuh kebuka ya daging kulit buahnya. Karena dia kebuka, banyak udara masuk, mengendari udara berterbangan, hinggap di daging buah mangga, dia jadi busuk. Nah, pernyataan yang benar untuk sifat gaya adalah yang D ini. Perkaratan bisa terjadi pada logam ketika ada reaksi air bertemu dengan oksigen. Contohnya misalkan gimana ya? Pagar di rumah. Pagar di rumah kalau misalkan gak dicat, dia kalau kena hujan terus-terusan, terus kena panas, terus kena angin kencang, pasti dia cepat karatannya. Tapi kalau misalkan pagarnya ini dicat nih, kan dia terlindungi ya, logam di dalamnya itu terlindungi oleh cat. Jadi interaksi antara air hujan dan oksigen itu kurang, jadi dia lebih awet. Makanya kita kalau punya logam, kayak contohnya pagar ini, harus dilindungi pakai cat waterproof, nggak beda ya. Harus dilindungi, dibatasi interaksi antara air dan oksigen supaya tidak cepat karatan. Nomor 3, ada orang ceritanya lagi lempar bola, habis itu bolanya jatuh. Terus ngapain ya dia lempar kalau misalkan dia mau jatuhin ya? Tinggal taruh aja di tanah, harusnya gitu sih. Enggak. Ini salah satu aplikasi dari gaya gravitasi yang kayak kakak tadi bilang ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Nah, gaya si bola yang udah dilempar ini sampai ke atas, dia kecepatannya di sini habis, kecepatan nanti sama dengan 0. Karena dia 0, di sini nggak ada dorongan lagi dari gayanya, kecepatan itu gaya dorongnya dia yang pas ngelempar. Karena udah nggak ada gaya dorong lagi yang membantu si bola ini untuk tetap di atas, maka bumi yang narik dia untuk jatuh. Ditarik oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi.
Nah, terus buat yang nomor 4, latihan soal lagi. Kerjain ya.